Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengajar mata kuliah penganggaran Bapak Ikhlas Ul Akmal SPD MA. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A kelas B mata kuliah penganggaran dari Universitas Negeri Makassar ingin mempresentasikan hasil ulangan tengah semester, yaitu penjelasan materi dan contoh kasus anggaran produksi dan biaya produksi. Adapun nama anggota dan nomor induk mahasiswa kelompok kami yaitu 1. Andi Puput Fitriani Amir dengan NIM 2109016020005. Yang kedua, Dirga Ramadan Mustafa dengan NIM 2109016020004. Yang ketiga, Hasriani dengan NIM 2109016020006. Dan yang terakhir, Erianti Rara Samira dengan NIM 2109016020024. Selanjutnya, untuk pembacaan dan penjelasan materi dan contoh kasus akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Andi Fitriani Amir, NIM saya 2109016020005. Saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara perinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya mencangkup rencana mengenai jenis, jumlah, atau waktu produksi akan dilakukan. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Selanjutnya, fungsi anggaran produksi. Secara umum, fungsi anggaran produksi ini adalah secara pedoman pekerjaan, berkombinasi pekerjaan, dan juga pengawasan pekerjaan. Sedangkan fungsi anggaran produksi secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjang aktivitas penjualan, dengan begitu produk bisa disediakan sebagai sesuatu dengan waktu yang sebelumnya sudah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan dan memandai dengan cara membuat persediaan yang tidak banyak dan juga tidak sedikit. Yang ketiga, mengatur kegiatan produksi agar bisa ditekan semisal mungkin. Selanjutnya, tujuan anggaran guna mencapai tingkat keuntungan khusus, seperti beberapa hasil yang diproduksi agar bisa diperoleh tingkat keuntungan dengan menggunakan persentase tertentu dari keuangan setahun pada penjumlah yang saat itu diinginkan. Yang kedua, agar bisa menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai pangsa atau pasar tertentu. Yang ketiga, agar perusahaan pabrik ini bisa bekerja pada tingkat efisiensi tertentu. Yang keempat, agar bisa mempertahankan dan juga mengusahakan supaya pekerjaan dan juga kesempatan kerja yang sudah tersedia bisa semakin berkembang lagi. Faktor-faktor mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, rencana penjualan yang sudah dicatat di dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas atau berbagai alat pabrik yang tersedia. Yang ketiga, tenaga kerja. Yang keempat, bahan baku. Yang kelima, modal kerja dalam menjalankan proses produksi. Faktor internal dan eksternal dalam membuat anggaran produksi. Faktor internal. Dalam hal ini, faktor internal adalah berbagai faktor yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Berbagai faktor tersebut adalah penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan tentang harga jual, syarat pembayaran barang, pemilihan saluran penyaluran tenaga kerja yang dimiliki, modal kerja, fasilitas miliki perusahaan, dan juga kebijakan perusahaan itu sendiri. Faktor eksternal, sedangkan beberapa faktor eksternal atau faktor luar perusahaan yang diantaranya adalah persaingan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat penyebaran adat istiadat, agama, dan kebijakan masyarakat setempat, kebijakan pemerintah, dan juga ada perekonomian dalam atau luar negeri.
Metode penyusunan anggaran produksi. Di dalam penyusunan anggaran produksi, maka perusahaan bisa menggunakan beberapa metode produksi, yaitu metode produksi stabil, metode persediaan stabil, metode kombinasi atau fleksibel, dan sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu materi tentang biaya produksi. Yang pertama, pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pengolahan dan produksi bahan baku demi terciptanya suatu produk. Biaya produksi diperlukan untuk mengetahui harga jual suatu produk. Setelah seluruh biaya produksi dihitung, perusahaan bisa membaginya dengan total output yang dihasilkan dari biaya tersebut dan menetapkan harga lengkap dengan margin labanya. Yang kedua, jenis-jenis biaya produksi. Secara garis besar, biaya produksi perusahaan ada dua jenis, yaitu biaya produksi eksplisit dan implisit. Selengkapnya tentang penjelasan dua jenis biaya produksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya eksplisit atau biaya langsung merupakan jenis biaya produksi yang dialokasikan perusahaan dalam membeli sejumlah kebutuhan dengan pembayaran tunai. Dalam hal ini, contoh biaya produksi adalah pembelian bangunan, tanah, mesin, gaji karyawan, dan bahan baku. Jenis biaya produksi eksplisit akan dicatat secara langsung dalam laporan keuangan. Besaran biaya langsung seringkali berbeda setiap waktunya, mengingat harga bahan baku atau kebutuhan lainnya mengalami naik turun. Yang kedua, biaya implisit atau biaya tersembunyi adalah pengeluaran perusahaan dalam memberikan fasilitas produksi tanpa mempengaruhi proses manufaktur secara langsung, namun hasilnya dirasakan dalam jangka panjang. Biasanya biaya tidak langsung ini dimasukkan dalam biaya overhead. Contoh biaya produksi eksplisit yaitu perawatan mesin, pelatihan SDM, biaya sewa, dan sebagainya. Berikutnya, unsur biaya produksi. Proses produksi tidak hanya melibatkan pengolahan bahan baku saja. Terdapat unsur lain yang patut diperhitungkan dalam biaya produksi. Oleh sebab itu, beberapa unsur biaya produksi wajib ada, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya sumber daya manusia. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik. Selanjutnya, komponen-komponen biaya produksi. Komponen biaya produksi terdiri dari biaya tetap, variabel, rata-rata, marginal, dan total. Berikut penjelasan masing-masing komponen biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, biaya rata-rata atau average cost. Yang keempat, biaya marginal, dan yang terakhir, biaya total. Berikutnya teori biaya produksi, yaitu full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing adalah metode perhitungan biaya produksi dengan menjumlahkan seluruh unsur biaya produksi dalam perilaku tetap dan variabel. Jadi, seluruh biaya bahan baku, sumber daya manusia, dan overhead akan dijumlah hingga menghasilkan biaya full costing. Yang kedua, variable costing. Ada pula cara perhitungan biaya produksi hanya melibatkan biaya variabel saja dengan unsur biaya produksi sama. Kondisi demikian masuk dalam teori biaya produksi adalah variable costing. Namun sangat jarang perusahaan menggunakan metode tersebut karena biaya tetap tidak akan muncul nantinya. Selanjutnya, cara menghitung biaya produksi. Yang pertama, menentukan penggunaan teori biaya produksi. Yang kedua, susun dan total pembelian bahan baku. Yang ketiga, rincikan dan jumlahkan biaya SDM. Yang keempat, buat perhitungan biaya overhead. Yang kelima, jumlahkan seluruh biaya pengeluaran. Dan yang terakhir, tetapkan harga pokok produksi setiap produk. Baik, saya Hasriani. Saya akan melanjutkan materi yaitu dengan contoh kasus. Nah, saya akan melanjutkan materi anggaran produksi dan biaya produksi. Nah, dalam anggaran produksi terdapat itu formula produksi, yaitu volume produksi sama dengan volume penjualan tambah persediaan akhir dikurang persediaan awal.
Nah, contoh soal itu pada sebuah perusahaan merencanakan menjual produknya sebanyak 142 unit. 142.000 unit. Nah, dalam tahun 2010, jumlah persediaan barang pada awal Januari 2010 diperkirakan sebanyak 20.000 unit, sedangkan jumlah persediaan barang pada akhir tahun 2010 yang diinginkan sebesar 15.000 unit. Nah, dari total volume penjualan yang dianggarkan sebesar 142.000 unit dalam setahun tersebut, direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi dengan rincian sebagai berikut. Nah, terdapat kan Januari 15.000 unit. Nah, sampai Desember yaitu 14.000 unit. Nah, untuk maka tahun 2010 perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 130.000 unit yang berasal dari volume penjualan yaitu terdapat 142.000 unit. Nah, volume persediaan akhir tahun 15.000 unit ditambah, dan untuk persediaan awal tahun yaitu dikurang nominalnya 20.000 unit. Nah, dalam volume produksinya setiap per tahun yaitu 137.000 unit. Untuk metode produksi terdapat 3, yaitu metode produksi stabil. Yang kedua, metode persediaan stabil. Yang ketiga, metode fleksibel. Untuk metode produksi stabil adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Berdasarkan ilustrasi di atas, jika perusahaan menetapkan akan menggunakan metode produksi stabil, maka akan terlihat seperti. Nah, caranya itu akan diperoleh jumlah volume produksi rata-rata sebesar 11.4.667 rupiah unit. Nah, masalahnya volume produksi rata-rata ini dapat menghasilkan volume pecahan. Karena itu lebih mudah jika dibulatkan pada angka puluhan atau ratusan terdekat. Misalnya dibulatkan menjadi 11.000 unit. Jika 11.000 unit ini dikalikan 12 bulan, akan diperoleh jumlah sebesar 132.000 unit. Sedangkan volume totalnya adalah sebesar 137.000 unit, maka kurang sebesar 5.000 unit. Kekurangan ini dapat ditempatkan pada bulan-bulan volume penjualan relatif lebih tinggi. Dari data penjualan tersebut dapat diketahui bahwa penjualan yang volumenya lebih tinggi adalah pada bulan Januari, Februari, Maret, November, dan Desember. Sisa volume produksi sebesar 5.000 unit tersebut dibagi 5 bulan, sehingga diperolehkan jumlah 1.000 unit yang ditambahkan pada bulan-bulan tersebut. Nah, karena volume produksinya telah diketahui setiap bulannya, yaitu sebesar 11.000 unit dan 12.000 unit untuk bulan-bulan tertentu, maka persoalannya selanjutnya adalah menentukan volume persediaan akhir Januari. Volume persediaan akhir bulan Januari adalah sebesar 12.000 unit tambah 20.000 unit dikurang 15.000 unit, hasilnya itu 17.000 unit. Nah, persediaan pada akhir bulan Januari menjadi persediaan pada awal Februari dan seterusnya. Nah, yang kedua itu metode persediaan stabil, yaitu adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu. Metode ini mengakibatkan volume produksi menjadi tidak stabil dan dari bulan ke bulan.
Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, jika perusahaan menetapkan akan menggunakan metode preseden stabil, maka akan terlihat seperti dalam tabel berikut ini. Karena volume persediaan pada akhir tahun telah diketahui, sedangkan perusahaan menetapkan tingkat persediaan stabil, berarti jumlah persediaan pada awal Desember dibuat sama dengan persediaan pada akhir Desember. Maka cara yang mudah adalah dengan menghitung volume produksi dari bulan Desember, yaitu penjualan ditambah persediaan awal bulan yang dibuat sama dengan persediaan akhir bulan, atau dikurangi persediaan akhir bulan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 14.000 unit tambah 15.000 unit dikurang 15.000 unit, hasilnya itu 14.000 unit. Nah, yang ketiga itu metode fleksibel, adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Metode ini mengakibatkan volume persediaan dan volume produksi menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, jika perusahaan menetapkan akan menggunakan metode produksi stabil, maka akan terlihat. Nah, pada dasarnya metode ini dapat menggunakan volume produksi dan volume persediaan sesuai dengan keinginan perusahaan. Dalam kasus di atas, karena volume persediaan pada akhir tahun telah ditetapkan, maka perusahaan dapat menetapkan pula volume persediaan pada akhir Januari, misal 17.000 unit. Selanjutnya itu anggaran biaya produksi. Nah, terdapat anggaran biaya bahan baku, nominalnya, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, terus tambah anggaran biaya produksi. Nah, contoh soalnya itu PT Terang Dunia adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung pada akhir tahun 2009. Perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu meja tipe MK1 sebanyak 10.000 unit, 10.000 unit meja tipe MM5, dan 10.000 unit MB2 untuk tahun 2010 mendatang. Setiap unit meja MK1 membutuhkan 2 meter kayu, 1,5 meter melamin, dan 1 meter pipa hias. Dan setiap unit MM5 membutuhkan 3 meter kayu, 3 meter melamin, dan 3 meter pipa hias. Sedangkan setiap unit meja MB2 membutuhkan 3 meter kayu, 2 meter melamin, dan 1,5 meter pipa hias. Nah, sedangkan harga beli kayu diperkirakan sebesar 15.000 per meter, harga beli melamin sebesar 20.000 per meter, dan harga beli pipa hias sebesar 20.000 per meter, dan harga beli pipa hias adalah sebesar 12.000 per meter. Nah, dalam anggaran biaya bahan baku terdapat bahan MK1 per unit total, MM5 per unit total, MB2 per unit total, total harga per unit nilai. Nah, kayu MK1 per unit itu 2, totalnya 20.000. Nah, MM5 per unit 3, totalnya 30.000. MB2 per unit 3, totalnya 30.000. Nah, total dari keseluruhannya itu 80.000. Nah, harga per unitnya tadi yaitu 15.000. Nah, nilainya itu yaitu dikali dengan volume produksinya, yaitu hasilnya itu 1.200.000.000. Nah, untuk bahan melamin MK per unit 1,5, totalnya itu 15.000. MM5 per unit 3, totalnya itu 30.000. MB2 per unit 2, totalnya 20.000, dan total dari semua itu 65.000. Nah, harga per unit 1 jadi 20.000. Nah,
untuk menghasilkan nilainya itu dikali dengan volumenya tadi, jadi hasilnya itu 1.300.000.000. Nah, untuk bahan pipa hias, MK1-nya per unitnya itu 1, totalnya 10.000. MM5-nya per unit 3, totalnya 30.000. MB2 per unit 1,5, totalnya 15.000. Totalnya semua itu 55.000. Nah, harga per unitnya itu 12.000. Jadi semuanya itu dikalikan dengan volumenya, jadi nilainya 660 juta. Nah, hasilnya yaitu total dari keseluruhan yaitu 3.160 juta. Nah, untuk memproduksi setiap unit MK1 dibutuhkan kayu sebanyak 2 meter 1,5 meter melamin dan 1 meter pipa hias. Karena MK1 diproduksi sebanyak 10.000 unit produk, maka MK1 memerlukan sebanyak 20.000 meter kayu, 15.000 meter melamin dan 10.000 meter pipa hias. Untuk memproduksinya setiap unit MM5 dibutuhkan kayu sebanyak 3 meter melamin dan 3 meter pipa hias. Karena MM5 diproduksi sebanyak 10.000 unit produk, maka MM5 memerlukan sebanyak 30.000 meter kayu, 30 meter melamin dan 30.000 meter pipa hias. Nah, sedangkan untuk memproduksi setiap unit MB2 dibutuhkan kayu sebanyak 3 meter, 2 meter melamin dan 1,5 meter pipa hias. Karena MB2 diproduksi sebanyak 10.000 unit produk, maka MB2 memerlukan sebanyak 30.000 meter kayu, 20.000 meter melamin dan 15.000 meter pipa hias. Nah, gabungan biaya bahan baku per jenis bahan tersebut akan menghasilkan biaya bahan baku total sebanyak 3.160 juta, yang merupakan gabungan dari biaya bahan baku sebesar 1.200 juta untuk memproduksi 10.000 unit MK1 sebanyak 1.300 juta, merupakan biaya bahan baku untuk memproduksi 10.000 unit MM5 dan sebanyak 660 juta untuk memproduksi sebanyak 10.000 unit MB2. Nah, itulah penjelasan saya tadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.